Hey again everyone, welcome back again di Old Coins Update. Dan Old Coins Update ini kita mau update untuk Ethereum dulu teman-teman sekalian. Nanti kita coba jalanin lagi ya video per video, the first comment daripada video ini, kira-kira requestnya altcoins apa ya. Tapi nanti saya bakal tulis di pin comment. Nah teman-teman tinggal reply aja di pin comment tersebut supaya kita menghindari bot-bot nggak jelas ya. Oke, so guys, for the update today saya pilih Ethereum. Ini basically karena saya juga voting ya, tadi saya tanya di Telegram group, and majority-nya pilihnya Ethereum instead of Cardano. Sebenarnya Cardano ada yang menarik teman-teman. Cardano dari Grayscale, Trust ya, ada Trust itu mau diganti ke spot ETF untuk Cardano. Artinya nanti akan ada proses pengajuan untuk ETF di Cardano. Ini sebenarnya cukup menarik, tapi mungkin di lain kesempatan ya, karena sekarang yang menang votingnya adalah Ethereum. So guys, what happened with Ethereum? By the way, per saya update video ini posisi Jerome Powell masih dicecer pertanyaan ya sama anggota Senat, ada Elizabeth Warren sama satu lagi Mr. Scott tadi. Dan ya statement sementara Jerome Powell sih dia masih seperti biasa ya, template teman-teman, template dalam tanda kutip ya, ngomongin hal yang sama gitu, dual mandate, kemudian targetnya 2%, kemudian dia lihat ya selama labor market masih oke, ekonomi masih oke, ya berarti nggak perlu buru-buru untuk pangkas suku bunga dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang ini expected sih, kalau menurut saya dia bakal tetap sama kayak sebelum-sebelumnya, netral, cenderung template ya, udah kayak ada teksnya teman-teman, textbook, pokoknya dia ngikutin aja tuh yang tertulis di situ apa, ya udah pokoknya dia ngomong kayak gitu, ngejawab. Oke, so saya ngerti banget kenapa teman-teman nanyanya soal Ethereum. Ya, Ethereum so far menurut saya salah satu yang terkena dampak cukup parah ya during current bull run. I mean current bull cycle, saat Bitcoinnya masih bertahan di sekitaran 97.000, dekat dengan all time high. Ethereum not even close ya dengan all time high-nya yang ada di kisaran level 4.800-an. Kita bisa lihat Ethereum itu berada dalam kondisi di diskon sekitar 50%. So far sih kalau misalkan kita berbicara tentang situasi daripada si Ethereum, saya pribadi ngelihatnya sebenarnya it's still fine ya, still okay. Walaupun ya recently kalau kita lihat kayak dead aja gitu ya, nggak ada activity teman-teman sekalian. Untuk ETF-nya ada inflow total sekitar 3,1 miliar dolar. Nggak gitu banyak sih kalau di compare dengan Bitcoin, itu bahkan nggak ada 1/10-nya. Tapi tetap ya kalau kita lihat demand dari institusi itu tetap ada gitu. Dan ini sebenarnya merupakan satu bentuk keyakinan yang mungkin bisa dipegang sama teman-teman ya, kalau teman-teman adalah holdersnya Ethereum. Ya, I mean proses reakumulasi atau proses akumulasi pasti berjalan panjang, apalagi kalau kita ngelihat di sini berdasarkan tren yang ada ya. Jadi kalau teman-teman ngecek di exchange reserve untuk si Ethereum, sebenarnya menarik guys. Per Ethereum mulai turun, di sini kita lihat Ethereum mulai keluar juga dari exchange. Jadi kalau kita perhatiin di sini, ini kelihatannya kita bisa bilang kalau si para whales-nya ini atau para smart money-nya ini ya secara aktif melakukan akumulasi, tapi tidak pada saat harga Ethereum-nya naik. Kalau harga Ethereum-nya naik, kalian bisa lihat ya, exchange reserve-nya itu kan meningkat. Tandanya apa? Ethereum-nya dikirimkan ke exchange teman-teman. Dan di saat itu ya kita bisa mengambil kesimpulan kalau bakalan berpotensi dijual lah ya oleh para pelaku pasar gitu. Jadi kalau misalkan saya punya wallet saya punya Ethereum-nya saya kirim ke exchange gitu. Saya jual di sana, yang beli adalah orang di exchange gitu kan. Dalam tanda kutip ya, kita tahu exchange itu kan sifatnya adalah pasar. Artinya ada pembeli dan penjual, and probably yang beli ya para retail juga gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana exchange reserve itu bisa naik, itu artinya tidak ada pertukaran ya, pembeli dan penjual. Memang ada pertukaran, tapi tetap secara supply lebih banyak supply-nya. Makanya harganya kalau kita lihat ya, makanya kalau kita lihat di sini reserve-nya itu tambah lama tambah naik gitu kan. Nah, kita lihat pergerakannya linear nih. Begitu di puncak, baru kemudian pelan-pelan kita ngelihat reserve-nya kan turun ya kan. Lebih kurangnya di situ pun kita juga bisa melihat bahwa sometimes ya teman-teman sekalian, price itu bisa lagging gitu. Jadi kalau kita ngelihat nih posisinya saat ini,
ketika kita melihat reserve exchange yang masih dalam keadaan turun, tapi kita lihat Ethereum-nya juga dalam keadaan turun, well maybe teman-teman sekalian kondisi tersebut diakibatkan oleh ya efek lagging tadi gitu yang saya sebutkan. Tapi secara keseluruhan saya berpikir seandainya kita berlaku ya, atau kita bisa dibilang acting sebagai para whales-nya gitu ya. Dengan kondisi saat ini, saya ngerasa bukan waktu yang ideal untuk saya jualan gitu. One of the reason kenapa saya katakan itu adalah saat ini, seandainya Anda fearful, ya obviously everybody still fearful gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau jualan, tapi Anda mau memastikan harga yang Anda jual itu harga bagus gitu kan. Sekarang teman-teman bayangin ya, coba kalian posisikan diri sebagai seorang pedagang gitu. Kalau Anda sebagai seorang pedagang, Anda misalkan nih beli barang ya dalam harga modal misalkan anggaplah 10.000 per unit, katakanlah seperti itu. Ketika harganya ada di 15.000, Anda happy nggak? Oh pasti happy sekali, karena Anda punya keuntungan sekitar 50%. Ya mungkin dikurangin COGS dan bla bla bla, ya mungkin keuntungan bersihnya nggak segitu, tapi let's say 50% teman-teman sekalian. Nah, Anda sebagai whales pasti pengen dong jaga atau maintain harganya supaya tetap 15.000. Sekarang bayangkan kalau teman-teman ngestok 10.000 rupiah, tapi ternyata dalam 2 minggu kemudian harganya turun di bawah 10.000 rupiah. Kira-kira Anda happy nggak? Ya pasti nggak happy gitu kan. Maka apa yang Anda lakukan? Ya Anda sebagai whales, Anda yang punya stok lebih banyak, Anda atur ya peredaran supply-nya supaya memastikan supply-nya tidak terlalu berlebihan, atau kita bisa merasakan adanya efek-efek supply shock di market gitu. Supply shock artinya demand-nya lebih banyak daripada supply. Nah, itu yang bisa dorong harganya naik. Baru kemudian kita deploy supply-nya, jual pelan-pelan. Logiknya kan seperti itu, teman-teman ya. Tapi pada kenyataannya adalah kalau kita lihat saat ini Ethereum itu sangat-sangat frustrated gitu ya. Bahkan para pelaku pasar tergolong retail sekalipun juga pasti akan berpikir yang sama gitu. Dalam artian kecewa nggak? Kecewa banget lah. Kenapa? Karena Ethereum-nya nggak naik-naik guys. Ethereum-nya hanya konsolidasi doang. Walaupun demikian, kita ngelihat secara keseluruhan bagaimana jika proses ini adalah terbentuknya si ascending triangle pattern gitu kan. Before kita finally ngelihat dia breakout, ternyata Ethereum memang harus melalui proses ini dulu. Saya rasa itu adalah hal yang wajar kok. Ya, karena sebetulnya ini kalau buat saya pribadi melihatnya ya teman-teman, satu hal yang menurut saya cukup menarik adalah ini untuk Ethereum Bitcoin guys. Kita tuh bahkan break dari order block internalnya dan kita testing ke level order block yang paling krusial, di mana order block ini nggak boleh banget sampai terinvalidasi. And so far kalau kalian perhatiin nih teman-teman, dari keseluruhan yang ada, ini tuh harga terhadap Bitcoin itu kembali lagi ke harga Desember 2020, bahkan before rally pada saat itu. Ya menurut saya dengan kondisinya saat ini, Ethereum itu bisa dibilang sangat-sangat mengalami kondisi yang sangat menyedihkan ya. Dia sangat underperform dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Jadi kalau kita cek juga di kondisi yang sama, Ethereum dominance very likely dia juga sama, break dari level supportnya. But I think ya teman-teman sekalian, kalau kondisinya udah kayak begini, ini udah bukan lagi kita bilang kondisi yang kalau kita bilang ya, kondisi yang menurut saya cukup meyakinkan lah ya kalau kita berbicara kondisi tersebut gitu. Dalam artian di sini Anda punya pilihan ya. Anda ngelihat ini sebagai peluang untuk jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang gitu kan. Kalau misalkan Anda ngelihat ini sebagai peluang jangka menengah hingga panjang, artinya positioning di sini menurut saya not so bad gitu ya. Ethereum dominance itu turun nge-spike sampai angka 9,2% dan sekarang lagi steady di angka 10%. Kalau kita lihat dari segi risk to reward ratio, ini tuh udah oke gitu. Di compare dengan potential atau possibility dia naiknya, menurut saya itu udah lumayan oke gitu. Namun bukan berarti Ethereum akan langsung mendapatkan reaksi yang positif. Ya, kita ngelihat teman-teman, pada prosesnya kalau kita lihat dari perspektif weekly, minggu lalu kita baru dapetin closing candle dalam bentuk pola candlestick yang dinamakan dengan istilah hammer pattern. Itu boleh ya, karena buntutnya panjang ke bawah tapi bodinya nutup dan dia bermain atau bertahan tetap di atas area trend line-nya. Ditambah kalau teman-teman perhatiin, di sini juga kan kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa ini adalah area order block yang kita bisa pakai, karena di area tersebut kita mampu melihat Ethereum itu mendapat reaksi yang cukup positif, bahkan sampai mengalami rally. Maka asumsinya adalah di level atau area tersebut ada kemungkinan kita bisa disambut oleh buyers dari mereka yang believe Ethereum in the mid untuk long term. Ya kira-kira begitu.
So for now guys, kalau kita cek dari posisinya Ethereum, mungkin dari perspektif daily kita ngelihat dia mulai slowing down. Tapi ini nggak cukup. Ya, kita butuh apa teman-teman? Kita butuh dia create base ya. Dalam proses menciptakan potential higher low, bottom, atau mungkin kita bilang dalam menciptakan higher high, itu harus seringkali dialami dengan atau mengalami proses yang namanya transisi. Kalau saya ngelihatnya gampangnya gini teman-teman, harga turun kenceng, dia naik nggak kuat naik, tapi dia turun nggak kuat turun juga. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita ngelihat dia start konsolidasi. Nah teman-teman SHG ataupun yang udah ikut lama dengan saya pasti tahu konsolidasi itu artinya ada potensi para whales sedang melakukan akumulasi. Nah saat ini untuk Ethereum, terlepas dari tekanan jual yang luar biasa ini, tapi kemudian dia bisa balik lagi recover dan closingnya di atas 2.800, menurut saya tetap kita belum melihat Ethereum itu mengeluarkan potential maksimumnya untuk possibility dia rally. Bahkan kalau kita lihat saat ini posisinya sangat miris karena kita ngelihat tekanan jualnya ada dan dia hanya konsolidasi aja. Ya, so far sih kalau kita ngelihat dari Bitcoinnya juga, kita mungkin bisa ambil kesimpulan bahwa market itu memang benar-benar hanya lagi nungguin si Jerome Powell ya. Kalau misalkan nanti dia udah beres ngomong atau mungkin dia kasih clue, mungkin market bisa bergerak lagi. Tapi kalau sekarang kalian lihat Bitcoin itu walaupun yang kita ngelihat dari lower time frame-nya dia kayak gitu, tapi kalau kalian lihat secara keseluruhan, ini Bitcoin bisa dibilang konsolidasi guys. Ya, we don't see any higher high, we don't see any lower low. Kita juga ngelihat tadi berusaha dia naik tapi kemudian rejected lagi, dan sekarang pun mereka belum beres gitu. Jadi ini masih bakal berkelanjutan volatilitasnya, ditambah jangan lupa ya teman-teman ya, Donald Trump masih dengan kondisi membuat market mengalami uncertainty. Maka kalau saya bisa mengambil kesimpulan sederhana sekali untuk Ethereum ya, teman-teman perhatiin dari sisi risk to reward-nya. Menurut kalian Ethereum risk to reward-nya menguntungkan nggak? Atau kalau misalkan kurang menguntungkan ya sebaiknya jangan terlalu dipantau, atau mungkin Anda persiapkan planning untuk melakukan DCA masuk. Kalau saya mungkin melihat ya di kisaran area 2,45 atau 2450 sampai 2350, more or less harusnya itu jadi area yang potensial untuk dipantau kalau misalkan si Ethereum kembali mengalami tekanan jual. Nggak tahu kan, bisa jadi gara-gara Donald Trump, bisa jadi gara-gara Jerome Powell gitu. But the overall idenya yang saya suka dari si Ethereum pada dasarnya adalah kalau kita lihat di sini pergerakannya Ethereum ya, masih tendensinya itu lebih kepada terkonsolidasi juga kok. Mirip-mirip dengan Bitcoin ya, walaupun dia turun terbatas tapi sudah mulai terkonsolidasi. Maka kita butuh validasi dari Ethereum sendiri bahwa dia harus breakout dari falling wedge ini untuk dia testing ke level $3.000. Ya, but for now, as long kita belum melihat dia breakout, berarti Anda perhatiin resiko untuk Ethereum turun lagi, bisa visit sampai ke 2450-an, itu masih cukup besar peluangnya. Artinya kita ngelihat dia ada potensi kan seperti ini, before dia nanti baru reversal atau rebound kembali. Ya, itu menjadi salah satu pertimbangan untuk saat ini kalau kita lihat dari Ethereum. Ya, so far sih kalau saya pribadi ya ngelihat Ethereum masih tetap confident ya, secara chart juga nggak terlalu parah-parah banget. Paling kalau kita lihat di sini, seandainya tadi ada yang memberikan pandangan ya bahwa kok ini kayaknya inverted head and shoulders deh. Ya bisa juga teman-teman sekalian. Tapi ya untuk kita tahu ini inverted head and shoulders, kita butuh dia break minimal high point internalnya dulu deh dari time frame daily gitu. Karena begitu dia breakout di situ, technically kalau kita lihat dari time frame kecilnya, ini juga bisa menyerupai yang namanya pola struktur bullish gitu ya. Dalam artian kita ngelihat di sini dia menciptakan higher high. Nanti tinggal nyari pullback-nya doang teman-teman buat kamu dapetin ekstra konfirmasi. Kalau nggak ada pullback gimana Vin? Ya udah nggak masalah gitu ya. Artinya kita ngelihat memang Ethereum ya bagus. Intinya sih itu kalau saya. Oke, so guys for tonight ya mungkin Anda perhatiin aja bagaimana Bitcoin karena tergantung dari statement Jerome Powell ini. Mungkin habis ini saya juga akan lanjut nonton lagi. So for now teman-teman, sementara update saya seputar Ethereum lebih kurang seperti itu. Perhatiin aja teman-teman kalau adopsinya institusi terhadap Ethereum itu masih berjalan. Jadi tinggal menunggu waktu dan semoga saja terrealisasi dalam keadaan lancar supaya money flow-nya dari institusi semakin banyak, semakin banjir ya, kira-kira begitu. So that's the update from me. Thank you very much guys for watching and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.